Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan mereview soal TKA Fisika tahun 2025. Dan ini adalah soal gelombang pertama untuk sesi yang kedua ya teman-teman. Kita langsung ke soalnya saja. Pada soal pertama, Gio memiliki hobi memancing. Salah satu perlengkapan yang dimilikinya adalah bola timah yang berfungsi sebagai pemberat umpan. Ia ingin membuat wadah bagi bola timah tersebut pada pipa. Ia menggunakan mikrometer skrup untuk melakukan pengukuran terhadap diameter bola timah, diameter luar pipa, serta ketebalan pipa. Berikut hasil pengukuran diameter luar pipa dan ketebalan pipa. Oke. Untuk menghitung mikrometer skrup, kita membutuhkan skala utama dan skala non-use ya teman-teman ya. Skala utama dan skala non-use. Pada gambar yang pertama, diameter luar pipa itu kalau kita lihat dia ada di 11,5 teman-teman. Ini kan 5, ini 11 dan ini 0,5. Berarti ini 11,5 skala utamanya. Ini diameter luar pipa ya, DLP. Itu 11,5. Kemudian ditambah dengan yang berimpit yang di sini yaitu angka 25 teman-teman. Sehingga kalau kita tuliskan nanti berarti ini 25 dikali dengan 0,01 ya, jangan lupa. Maka tinggal kita hitung ini 11,5 ditambah 0,25 ya teman-teman. Sehingga untuk diameter luar pipa itu 11,75 ya. Gitu. Nah, jika sudah, coba kita juga cari untuk ketebalan pipanya. Diameter ketebalan pipa. Sorry, ini bukan diameter, ketebalan pipa, berarti KP lah ya. Nah, dengan konsep yang serupa, maka kita tinggal hitung, berarti ini 0,5 ya teman-teman. 0,5 ditambah dengan skala non-use-nya itu ada di yang berimpit di sini di 40. Maka 40 dikali dengan 0,01 ya. Sehingga kita dapatkan 0,5 ditambahkan dengan 0,04 ya, 0,4 sorry. Sehingga kalau kita hitung ini adalah 0,9. Kemudian kalau misalkan diminta untuk apa nih? Di antara beberapa bola timah berikut, diameter bola timah mana saja yang dapat masuk ke dalam wadah pipa? Oke, berarti kita mau menghitung diameter pipa ya, diameter dalam berarti, diameter dalam. Oke, untuk menghitung diameter dalamnya berarti kita tinggal kurangi aja teman-teman diameter luar ya. Diameter luar kita kurangi dengan 2 kali ketebalan pipa. Ketebalan pipa ya. Maka tinggal diameter luarnya tadi di angka 11,75 ya, dikurangi dengan 2 kali 0,9 ketebalan pipanya ya. Maka di sini 11,75 dikurangi dengan 1,8 ya, sehingga hasilnya 9,95 ya. Nah, tinggal dicari teman-teman nilai yang kira-kira kurang dari 9,95. Maka otomatis yang sesuai ada di poin yang pertama, 8,45 berarti masuk. Kemudian 9,05 juga pasti masuk, dan 9,8 juga masih masuk teman-teman ya. Sehingga jawaban di nomor 1 ini hanya di poin 1, 2, dan 3 ya. Gitu teman-teman ya. Kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 2, seorang perenang ingin Seorang perenang ingin menyeberangi sungai yang lebarnya 24 meter. Kemudian kecepatan renang perenang di air tenang itu adalah 2,5. Sedangkan arus mengalir dengan kecepatan 1,5 ke arah hilir. Hilir itu berarti ke bawah ya. Oke, berarti kita tulis terlebih dahulu. Kecepatan perenang itu sama dengan 2,5 meter per sekon. Dan kecepatan si arusnya itu sama dengan 1,5 meter per sekon. Gitu ya.
Jika perenang ingin sampai di seberang tepat di titik B dalam waktu paling singkat, strategi yang paling tepat adalah agar bisa bergerak lurus. Strateginya tuh gini sih ya. Agar dia bisa bergerak lurus, perenang harus melawan arus kan. Caranya adalah berenang sedikit miring ke arah hulu, teman-teman. Kalau kita gambarkan mungkin seperti ini. Karena arusnya kan bakalan ke sini, otomatis dia jangan sampai renangnya ke sini, nanti nggak akan kena B. Berarti agak ke sini lah ya, agak ke kiri ke sini, agak ke arah sini. Nah, kalau misalkan terlalu jauh ya, mungkin ke sini lah ya. Nah, karena arahnya seperti ini, otomatis kalau ada arus, maka harapannya akan bisa ke sini kan, gitu ya. Nah, karena kayak gitu, maka coba kita analisis. Yang pertama, dia harus melawan arus terlebih dahulu ya. Arusnya itu kan sebanyak 1,5. Berarti kita anggap arusnya itu bergerak secara horizontal ya. Kita anggap sebagai si arusnya itu, kecepatan arusnya itu VA-nya itu kita anggap sebagai kecepatan pada sumbu Y lah ya. Maka VY sama dengan arusnya, yaitu 1,5 meter per sekon, teman-teman ya. Maka kita bisa cari kecepatan yang harus dia keluarkan, teman-teman, untuk bisa sampai ke titik B. Maka kita cari pakai ini aja, pakai apa namanya, pakai kecepatan resultan ya. Maka kita bisa pakai V total ya. V total sama dengan, karena dia kan bergeraknya bukan hanya di sumbu Y ini, tapi dia juga bergerak secara sumbu X gini kan ya. Maka otomatis kan kalau secara sumbu Y kan berarti dia gerak ke sini nih, arah kecepatan arusnya. Maka otomatis kita harus cari kecepatan pada sumbu X-nya. Kan kecepatannya itu, ini kecepatan pada sumbu X, ini kecepatan pada sumbu Y, pangkat 2, kemudian diakarkan, teman-teman ya. V totalnya itu kita pakai kecepatan si perenangnya 2,5, Vx-nya kita belum tahu, Vx kuadrat ya, ditambah dengan Vy kuadratnya 1,5 kuadrat ya. Kita pindahkan pangkat 2-nya, jadi di sini kita pangkatkan 2,5-nya ya. Jadi di sini 6,25, sehingga Vx-nya itu akan mendapatkan, tulis ulang dulu ya. Berarti di sini ditambah dengan 1,5 pangkat 2 itu 2,25, teman-teman ya. Sehingga Vx-nya itu sama dengan 6,25 dikurangi dengan 2,25 ya. Jangan lupa diakarkan. Sama dengan 4 ya, ternyata 4,0, akar 4,0 itu 2, teman-teman. Maka kecepatan dia di sumbu X-nya yang mendatarnya, yang horizontalnya, dia harus sebanyak 4 biar bisa sampai ke sana, biar bisa sampai ke B. Gitu ya. Jadi kalau dia membutuhkan waktu seperti itu, maka kita tinggal cari dengan kecepatan seperti itu, maka kita bisa cari waktunya. Kita tahu rumus jarak itu S sama dengan V dikali T, teman-teman ya. Maka T-nya itu sama dengan S dibagi V. S-nya itu dari soal ya. Dari soal diketahui bahwa jaraknya itu 240 meter. Sehingga kalau kita hitung berarti 240 meter dibagi dengan 2 ya, maka sama dengan 120 detik. Berarti ini adalah waktu yang dibutuhkan si perenang untuk sampai ke seberang atau ke B ya. Tapi kita juga harus cari juga tentang arahnya, teman-teman ya. Karena yang nilainya 120 di sini sebetulnya sudah ada ya. Iya, cuma ada ini doang sih ya, 120. Sisanya sih udah aman. Udah selesai sih sebetulnya, cuman kayaknya perlu kita cari juga untuk arahnya ya, biar kelihatan. Atau nggak usah, teman-teman ya. Kayaknya nggak usah ya, karena dia udah temu waktunya aja. Oke, berarti jawabannya adalah yang B. Kita nggak perlu ngecek arahnya berarti. Kayak gitu ya. Kita lanjut soal berikutnya ya. Oke, di nomor 3, di sebuah jalan terdapat kendaraan A yang sedang menunggu lampu lalu lintas. Berubah hijau, di sebelahnya kendaraan B juga yang berhenti. Keduanya siap melaju pada lintasan yang lurus, namun dengan karakteristik gerak yang berbeda. Saat lampu berubah hijau, kendaraan A dan B mulai melaju. Berikut adalah grafik kecepatan terhadap waktu gerak A dan B. Berdasarkan grafik, manakah yang menggambarkan gerak dari kendaraan A dan B? Oke, kalau kita lihat di sini si B itu dia secara
secara dari grafik itu si B dulu ya, si B itu konstan teman-teman ya. Dia selalu naik percepatannya. Dia memiliki percepatan yang konstan naik. Kecepatannya naik terus. Kemudian yang A itu percepatannya naik dari T sama dengan 0 sampai dengan T sama dengan 4 ya. Setelah T-nya sampai 4, dia mengalami penurunan ya, mulai dari 4 sampai ke 6 tuh dia turun terus tuh. Sehingga kalau kita cek dari grafik ini kita bisa langsung analisis saja ya. Yang pertama, percepatan kendaraan B selalu konstan. Ini salah ya teman-teman ya. Sorry, kecepatan kendaraan B selalu konstan, ini salah. Kenapa? Karena yang konstan itu percepatannya ya. Harusnya percepatan yang konstan. Gitu. Yang ke B, pada detik keempat kendaraan B mulai menyalip kendaraan A. Ini belum tahu juga ya. Pada detik keempat kendaraan B mulai menyalip kendaraan A. Berarti kayaknya perlu kita cek ya. Untuk mencari jarak itu kan, maksudnya untuk menyalip kendaraan A itu berarti kita harus cek jaraknya kan. Berarti kalau menghitung jarak teman-teman, kalau kita bahas jarak itu sama dengan luas kurva luas daerah di bawah kurva aja ya. Luas daerah di bawah kurva. Jadi kalau kita mau ngitung yang jarak si A, berarti kita anggap SA lah ya. SA pada detik keempat itu berarti kita bisa cari dari luas segitiga A aja. Luas segitiga A pada detik 0 sampai 4. Berarti kan kalau kita gambarkan bentuknya kurang lebih bakalan seperti ini. Saya kasih stabilo dulu ya. Nah, sini kan ya teman-teman, kelihatan nggak? Nah, ini segitiganya. Maka kalau nyari luas segitiga, maka kita bisa cari aja setengah dikali alasnya dari 0 ke 4, tingginya dari 0 ke 80. Maka ini setengah kali 4 kali 80 ya, maka sama dengan 160 gitu. Kemudian kalau nyari SB dengan cara yang serupa, berarti nyari jarak SB itu berarti nyari luas dari di bawah kurva si B. Berarti B-nya kan ini keempat itu ya, detik keempat. Maka kita bisa cari si kurvanya di sini. Gitu ya. Maka pada detik keempat itu si kurva si B itu kita bisa hitung SB sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi alasnya dari 0 ke 4 jadi 4. Tingginya kita bisa dapatkan dari untuk mencari percepatannya kayaknya gini teman-teman. Kita harus cek dulu untuk yang B itu. B itu kan kalau untuk mencari percepatan itu kan V, kecepatan itu kan sama dengan A. Untuk yang B ya, itu V dibagi T teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat si garis B itu, si benda B itu dia selalu bergerak secara konstan gitu loh percepatannya. Misalkan dia ketika di waktu 60, maka kecepatan 60 waktunya 4. Ketika kecepatannya 80 maka ketika kecepatannya 60 maka dia memiliki ini bukan di sini ya, berarti di sini. Kita bisa pakai yang ini aja berarti. Dari ketika dia punya kecepatan 60, waktunya tuh 6, teman-teman. Maka kita bisa hitung. Berarti 60 dibagi dengan 6, teman-teman. Maka percepatannya pasti sama dengan 10 ya. Kalau percepatannya 10, maka otomatis ketika di waktu 4 kita bisa cari nih kecepatannya berapa, sehingga kecepatan itu kan percepatan itu sama dengan kan V dibagi T. Nah, ketika T-nya itu 4, A-nya 10, maka V-nya berapa? Maka V-nya sama dengan 40 kan. Nah, karena V-nya 40, maka kita bisa tulis di sini setengah dikali 4 dikali 40.
Maka kita hitung ini 4 bagi 2 dikali 40 sama dengan 80. Nah, dari sini jarak antara si SA itu lebih besar daripada si B pada T sama dengan 4 ya teman-teman. Artinya si SA itu lebih jauh dibandingkan SB. Maka otomatis pernyataan kedua atau B itu salah. Yang C pada titik ke-6 kecepatan kendaraan A dan B sama. Yang C itu pada T ke-6, kalau kita lihat dari gambar, pada titik ke-6 di sini, si B-nya ada di sini, si A-nya lagi turun ke sini, otomatis dia terpotongan di sini. Perpotongan di sini menyatakan kecepatan mereka sama, teman-teman ya. Sehingga jawaban yang tepat hanya yang di C. Kemudian yang kalau mau kita analisis yang bagian D pada titik keempat jarak yang ditempuh mereka itu sama. Ini salah ya. Jelas mereka nilainya beda. Percepatan kendaraan A selalu konstan. Enggak juga ya. Karena percepatan kendaraan A itu konstan itu sampai di detik keempat aja. Nah, habis itu dia mengalami perlambatan. Sehingga ini salah. Sehingga jawaban yang tepat hanya yang di C ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Di nomor 4, di sebuah jalan terdapat kendaraan, grafiknya mirip ya. Sama aja berarti ya. Oke, kita langsung ke sini aja. Berapakah jarak selisih antara kendaraan A dan kendaraan B sesaat sebelum kendaraan A mengalami perlambatan? Sebelum mengalami perlambatan berarti pada detik keempat. Pada detik keempat itu sudah kita hitung ya. Di nomor ketiga yaitu SA-nya 160, SB-nya 80. Ini sama aja teman-teman ya. Karena yang dicari selisih berarti SA dikurangi SB. SA-nya 160 dari mana? Dari kita udah hitung di nomor 3 ya. Ini kurangi 80 sama dengan 80 meter ya. Jawabannya adalah yang C lagi. Gitu ya, mudah ya. Kita lanjut soal selanjutnya. Salma membawa 2 buah bola tenis. Bola A dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan berarti V0 ya. V0 A-nya sama dengan 15 meter per second. Kemudian bola B dilempar vertikal ke atas juga dengan kecepatan ini lebih cepat ya, V0 B-nya sama dengan 20 meter per second. Berapakah perbedaan ketinggian antara bola A dan B dicapai pada detik kedua, berarti T-nya sama dengan 2 ya. T sama dengan 2 detik, kemudian untuk G-nya sama dengan 10 meter per second kuadrat dari soal ya. Sehingga kita coba untuk mencari ini kalau kita hubungkan maka dia pakai konsep gerak vertikal atas teman-teman ya. Gerak vertikal atas itu maka dia akan melawan arah gravitasi. Sehingga secara rumus itu H sama dengan V0 T dikurangi setengah GT kuadrat. Ini mencari ketinggiannya. Maka kita coba untuk ketinggian di bola A ya. Nih untuk bola A maka HA sama dengan V0 T. V0-nya langsung kita ganti aja ya. V0 untuk A itu sama dengan 15 dikali T-nya itu detik kedua dikurangi setengah dikali 10 dikali 2 pangkat 2 ya. Nilainya sama dengan ini 30. 2 pangkat 2 dikali 10 40 dibagi 2 itu 20, maka nilainya sama dengan 10 ya. Untuk yang B-nya itu HB. Untuk HB-nya itu berarti 20 dikali 2 dikurangi setengah dikali 10 dikali 2 pangkat 2 juga karena waktunya kan sama, sehingga hasilnya berapa tuh teman-teman? Ini 40 dikurangi sama yang ini 20 maka sama dengan 20. Kalau ditanya selisih otomatis 20 ya, karena HB itu sama dengan delta H ya, perbedaan tingginya itu HB dikurangi HA ya. 20 dikurangi kurangi 10, harusnya 10 teman-teman. Sorry ya, salah centang. Udah ngitung tapi salah centang. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Saya tulis di sini ya, 10 meter. Pesawat tempur A sedang bermanuver dalam lintasan melingkar horizontal dengan jari-jari 200 meter dan kecepatan konstan 100 meter per second. Ini berarti VA ya teman-teman ya. Berarti kalau kita tuliskan berarti VA aja, VA sama dengan, oh ya ini berarti konsepnya jangan lupa ya, ini kalau geraknya kayak gini berarti namanya gerak melingkar ya. Gerak melingkar kita tulis dulu VA sama dengan
100 meter per sekon. Dengan jari-jarinya, berarti jari-jari horizontalnya RA lah ya, RA-nya sama dengan 200 meter. Pesawat B dengan massa dan bentuk serupa mencoba bermanuver dalam lintasan dengan jari-jari 100 meter, tetapi dengan kecepatan yang sama dengan pesawat tempur A seperti pada gambar. Ini jari-jari sininya 100 meter. Jika sesaat kemudian pesawat tempur B memperbesar jari-jarinya menjadi 150 meter, namun dengan kecepatan yang masih sama, berarti kita anggap VB baru ya, VB baru. Ini yang A dulu ya, itu yang A. Untuk yang B-nya itu berarti VB-nya itu sekarang kecepatannya masih sama sih, masih di angka 100 meter per sekon ya. Tapi dia memperbesar jari-jarinya, yaitu menjadi 150 teman-teman ya, meter. Yang ditanyakan adalah kondisi yang akan terjadi. Maka kita coba hubungkan dengan kecepatan sudut aja ya. Kita hubungkan dengan kecepatan sudut atau biasa disebut dengan omega ya. Omega itu rumusnya sama dengan V dibagi R, atau R-nya R kecil ya, sesuai dengan kita tuliskan. Maka kalau misalkan untuk yang A dulu, kenapa kita nyari kecepatan sudut? Karena di soal kan nyarinya untuk kecepatan sudut, kecepatan sentripetal ya. Maka kita fokus ke pernyataan soal gitu loh. Di sini berarti kita mulai dari yang A dulu. Yang A itu percepatan sudutnya, maka VA dibagi RA ya teman-teman ya. Maka VA-nya sama dengan 100 dibagi dengan RA-nya 200. Ini berarti 0,5 ya. Atau setengah lah ya. 0,5 aja deh nulisnya, biar kelihatan ya, nanti besar kecilnya. 0,5 radian per sekon ya. Kemudian kalau yang B, untuk yang omeganya itu sama dengan VB dibagi dengan RB ya. Sehingga VB-nya masih sama, 100 dibagi dengan RB-nya 150. Maka jadinya berapa nih? 1/15, 10, berarti 0,6 teman-teman ya. 0,6666 gitu loh ya. 0,667 aja deh. Radian per sekon ya. Oke, berarti kalau dari sini kita bisa dapatkan informasi bahwa si omega B, kecepatan sudut pada pesawat B lebih besar daripada kecepatan sudut pada pesawat A ya. Oke, ini dulu. Kemudian kita akan coba untuk mencari si percepatan sentripetalnya pada masing-masing, berarti AS ya. Untuk yang A itu rumus percepatan sentripetal itu sama dengan saya tulis di mana ya, di sini kali ya. AS itu sama dengan V kuadrat dibagi dengan R ya teman-teman ya. Sehingga AS-nya sama dengan V kuadrat dibagi VA kuadrat dibagi dengan RA kuadrat ya. V-nya sama dengan 100, maka 100 pangkat 2 dibagi dengan RA-nya 200 ya. 100 pangkat 2 itu 10.000 dibagi dengan 200, itu nilainya akan sama dengan 50 ya teman-teman ya. Ini 50 meter per sekon kuadrat. Oke, berarti tinggal kita nyari yang B. Nyari yang B di sini berarti AS yang B, ya AS yang A ya. Sehingga dengan kecepatan yang sama ya, VB kuadrat dibagi RB. RB-nya yang beda, berarti di sini 100 pangkat 2 dibagi dengan 150. Ini berarti 10.000 maksudnya. Dibagi 150, itu nilainya sama dengan berapa nih teman-teman ya? 10.000 dibagi 150 ya sama aja 66,67 ya teman-teman ya. 66,67 lah gitu. Sehingga kalau dari sini disimpulkan bahwa si ASB-nya juga percepatan sudutnya, percepatan sentripetalnya itu lebih besar daripada percepatan sentripetal si A ya. Jadi kalau kita cek dari pernyataan soal, kecepatan sudut B itu B akan meningkat, enggak ya, salah. Kemudian kecepatan sentripetal pesawat B akan meningkat, enggak juga. Berarti kecepatan sudut B lebih besar, ini yang D ya teman-teman ya.
Nah, yang ini si B lebih kecil, yang C ya, percepatan sentripetal pesawat B lebih kecil, salahnya karena lebih besar. Kecepatan sudut B 2 kali lipat dibandingkan dengan pesawat A, enggak juga karena ini kan jaraknya dikit juga, 0,6 sama 0,5 enggak 2 kalinya ya. Maka salah, jawabannya adalah yang D ya. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Adrian dan Bisma merupakan tim olahraga basket di sekolahnya. Saat latihan basket, Adrian dan Bisma melakukan lemparan melompat jump shot dari titik yang sama 3 meter dari ring basket. Keduanya melepaskan bola pada sudut 50 derajat dari horizontal dan dari ketinggian 2 meter. Tinggi ring basket adalah 3,05 meter. Pada percobaan pertama, keduanya menembakkan bola dengan kecepatan awal 7,5 meter per sekon sehingga bola masuk ring. Pada percobaan kedua, Adrian tetap menembakkan bola dengan kecepatan yang sama, sedangkan Bisma menembakkan bola dan menurunkan kecepatannya menjadi 6,5 dengan sudut tetap. Kemudian berdasarkan perubahan tersebut, kondisi apa yang terjadi pada hasil tembakan bola Bisma jika dibandingkan bola Adrian? Oke, berarti kalau kayak gini kita analisis terlebih dahulu ya. Yang pertama, ini akan menggunakan project motion ya, atau gerak parabola. Projectile motion, gerak parabola. Kalau gerak parabola berarti dia akan bergerak memadukan gerak sumbu X, gerak pada sumbu X dan gerak pada sumbu Y ya. Gitu ya. Sama ya. Sehingga otomatis kita akan cari kecepatan pada sumbu X dan kecepatan pada sumbu Y. Pada sumbu X itu kan kita punya rumusnya itu sama dengan Vx itu sama dengan V0 X ya. Karena kecepatannya konstan, maka sama aja V0 dikali cos alpha atau cos theta ya. Kemudian berarti untuk mencari X-nya di sumbu X itu berarti Vx dikali T ya. Sekarang coba kita bandingkan, karena kita akan coba fokus ke gerak yang pada sumbu X saja ya teman-teman ya. Kalau kita bandingkan, maksudnya kita akan bahas di sumbu X dulu. Kalau kita bandingkan di sini jaraknya kan sama-sama 3 meter ya, maka X-nya akan sama dengan 3 meter. Dari soal ya teman-teman ya, jaraknya 3 meter tuh. Sehingga X sama dengan 3 meter. Kemudian, jelek sekali. Kemudian T-nya itu belum ada ya, theta kali ya. Theta-nya sama dengan 50 derajat. Maka kita coba kecepatan Adriannya dulu ya. Kecepatan Adrian itu V0 dari A, Adrian, sama dengan 7,5 meter per sekon ya. Dan V0 dari si Bismanya atau kecepatan Bismanya kan sekarang turun jadi 6,5 meter per sekon. Oke ya. Otomatis kita akan coba bedah terlebih dahulu ya informasi yang kita miliki itu. Nah, kita tukar ya biar nggak bingung teman-temannya gitu. Nah, untuk mencarinya itu kita cek waktunya aja teman-teman, karena untuk mencari waktu tuh kita bisa pakai dari rumus yang ini. Maka kita bisa bandingkan antara untuk mencari T itu berarti T sama dengan X dibagi Vx ya. Oke, berarti kita akan coba satu-satu ya. Kita coba satu-satu untuk yang Adrian dulu. Atau kita langsung bandingkan juga nggak apa-apa. Berarti nanti kita bandingkan antara waktu si Bisma dan kita bandingkan dengan waktunya si Adrian. Untuk mencari T itu seperti yang tadi saya bahas sedikit, X dibagi A Vx. Nah, X-nya sama-sama 3 meter, kita tulis saja dibagi dengan Vx. Vx-nya kita bisa gunakan dari rumus yang ini teman-teman ya. Yang V0 dikali cos theta. Berarti kita tulis saja ya V0 untuk yang B dikali cos-nya cos 50 ya. Oke. Dibagi dengan jaraknya masih sama dengan ininya sama ya, V0. Nah, kalau ini berarti V0A dikali cos 50. Secara matematis kita bisa hapus yang ketiganya, kita bisa coret 3 bagi 3 1. Tinggal kita coret juga cos 50 sama cos 50 nya, karena secara nilai akan habis jadi 1. Maka akan jadi TB itu akan sama dengan V0A dan TA nya akan sama dengan V0B ya. Gitu. Jadi kalau kita
tuliskan jadi TB-nya itu sama dengan final A. Final A itu di 7,5. Kemudian si TA-nya itu di final B itu 6,5 ya. Sehingga kalau dari sini kita bisa lihat teman-teman ya, waktu yang dibutuhkan Bisma untuk menembakkan atau bolanya Bisma sampai kering itu jauh lebih besar atau lebih lama. Artinya TB lebih dari TA. Artinya apa? Artinya bola Bisma lebih lama sampai ring. Ya enggak? Gitu. Nah, kemudian karena sudah, coba kita cari untuk yang pada sumbu Y ya. Untuk pada sumbu Y-nya, di sumbu Y itu kan kita coba pakai VY aja langsung ya. Karena kecepatan awal oke deh, maka sininya kita untuk mencari VY itu kecepatan VY itu kan nggak selalu konstan sama kayak Vx gitu, karena kan dia setelah naik bisa jadi turun gitu. Beda halnya dengan pada sumbu X kan dia lurus terus kan ya pakai GLB. Kalau pada VY kan dia kecepatannya tuh pakai GLBB. Maka rumusnya itu VY sama dengan V0 dikali sin theta teman-teman ya. Ini V0 Y ya harusnya. V0 Y itu kayak gini, sorry. Ini V0 Y. Nah, maka tinggal cari ketinggiannya. Untuk mencari ketinggiannya itu berarti H sama dengan V0 Y dikali T ya. Kali T dikurangi setengah GT kuadrat ditambah dengan H0 ya, ketinggian awal. Ini karena kita lihat final B-nya kan kalau kita lihat final B itu kan lebih kecil ya, kalau dilihat ya. Final B itu lebih kecil dibandingkan final A. Sehingga daya angkat awal bola pada Bisma itu lebih kecil. Sebenarnya kita nggak perlu nyari ini juga boleh, bisa ya. Udah kita langsung analisis saja, berarti daya angkatnya atau kekuatannya tuh daya angkat bola Bisma lebih rendah ya, lebih kecil daripada bola Adrian, sehingga kesempatan untuk turun kembalinya atau gravitasinya itu membutuhkan waktu yang dibutuhkan TB itu lebih besar ya. Tadi saya jelaskan tadi ya, waktu yang dibutuhkan si TB lebih besar dibandingkan si TA, sehingga gravitasi punya banyak waktu untuk menarik bola, sehingga jawabannya yang tepat itu di yang poin ini. Enggak ya, salah, yang A salah. Bola Bisma dipastikan masih dapat masuk ke dalam ring karena sudutnya besar. Enggak juga. Bola Bisma jatuh lebih cepat, betul ya, dan gagal masuk karena kecepatannya lebih kecil, betul. Karena ketika dia melemparkan dengan daya angkat yang kecil, otomatis dan waktunya lama, otomatis teman-teman gaya gravitasi yang bekerja lebih besar gitu, gaya tarik ke bawahnya, sehingga bola akan cepat lebih jatuh dibandingkan yang ketika punya kecepatan lebih tinggi. Maka ini betul ya. Ini jelas yang D salah ya, karena dia melengkung lebih tinggi itu kenapa gitu kan, kecepatannya lebih rendah. Bola Adrian diperkirakan akan melewati ring karena kecepatannya terlalu besar. Ini belum tentu juga, kita bisa cek sebetulnya, tapi kita nggak perlu ya, langsung yang C aja gitu ya teman-teman. Kita lanjut soal berikutnya. Ketika sebuah mobil tiba-tiba mengerem, penumpang di dalamnya akan terdorong ke depan pada gambar berikut ini. Di antara fenomena berikut ini yang menunjukkan penerapan hukum yang sama pada fenomena sesuai gambar adalah, kalau kita highlight dari kata-kata di sini, ketika tiba-tiba mengerem, penumpang di dalamnya akan terdorong ke depan. Ini adalah konsep dari hukum Newton yang satu, teman-teman ya. Hukum Newton yang pertama tentang inersia lah ya. Dimana hukum Newton itu, inersia itu juga dikenal dengan hukum kelembaman lah ya. Hukum Newton pertama itu mengatakan bahwa sebuah benda yang diam
Sebuah benda yang diam, yang kecepatannya sama dengan nol, itu akan cenderung tetap diam, dan sebuah benda yang bergerak lurus akan tetap bergerak lurus beraturan. Ya, jadi kalau dia awalnya diem ya diem terus. Kalau misalkan dia bergerak, dia gerak terus, makanya GLB itu ya. Gitu. Dan singkatnya itu, inersia itu adalah sifat malas atau kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan keadaannya lah gitu ya. Oke, berarti coba kita analisis dari yang pertama, dari yang A. Semakin besar gaya yang diberikan pada suatu benda, semakin besar percepatannya. Salah ya, karena ini adalah hukum Newton yang kedua harusnya. Sedangkan kalau dari gambar ini hukum Newton yang pertama. Ketika mendayung perahu ke depan, air akan mendorong perahu ke belakang. Ini salah ya, ini hukum Newton yang ketiga. Ini tentang aksi reaksi. Dan yang ketiga, sebuah buku akan tetap diam di atas meja sampai ada gaya yang menggerakkannya. Ini betul ya, karena kecenderungan benda yang kalau udah diam ya diam aja gitu ya. Yang keempat, sebuah bola kasti yang dilempar vertikal ke atas oleh seorang akan kembali jatuh ke tanah. Ini adalah contoh gerak yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi ya. Ini juga pasti hukum Newton juga. Karena dia pasti punya percepatan gravitasi, ini pasti hukum Newton yang kedua. Ini sebetulnya kita bisa langsung lanjut juga boleh teman-temannya, cuman saya coba pastikan informasi di soal tuh kita manfaatkan gitu loh. Dan informasi kenapa jawaban ini salah ya kita coba untuk bedah satu-satu aja, biar teman-teman bukan hanya menonton atau bukan hanya memastikan jawaban, tapi juga untuk ikut belajar gitu kan ya. Yang E, dibutuhkan gaya yang lebih besar untuk mempercepat truk dibandingkan mempercepat sepeda motor. Ini hukum Newton yang kedua juga ya, karena kita hukum bahas tentang percepatan ya. Gitu ya. Jawabannya berarti yang C. Kita lanjut soal nomor 9. Seorang nelayan tradisional menggunakan perahu motor untuk melaut di perairan yang terkenal dengan arus lautnya yang kuat. Perahu nelayan bergerak dengan kecepatan konstan. Berarti kita tuliskan VP ya. VP sama dengan 6 meter per sekon. Ke arah utara menuju lokasi penangkapan ikan. Tiba-tiba arus laut yang kuat dari arah barat. Barat tuh dari mana? Barat tuh dari kiri teman-teman ya. Dari kiri dengan kecepatan. Oh iya benar, ini arahnya sini ya. Selama 4 detik ke arah timur. Benar ya, arahnya berarti ke sana. Masa perahu beserta muatannya adalah 150. Berarti MP-nya 150 ya. Kilogram. Kemudian selama gaya arus bekerja, mesin perahu tetap memberikan gaya dorong konstan ke utara sehingga kecepatan ke utara tetap 6 meter per sekon. Oke. Setelah 4 detik gaya arus bekerja, kondisi gerak perahu adalah, oke ya, kita bisa mulai dari ini berarti ada di gerak dua arah teman-teman ya. Ada di arah utara dan arah ke arah timur. Arah timur ke kanan ya, berarti ini kita main di dua sumbu ya, sumbu X dan sumbu Y. Kalau kita gambar kayak gini nanti gerakannya, berarti ini untuk sumbu X, ini untuk sumbu Y ya. Berarti ini untuk utara, kita langsung ganti aja, ini utara, ini timur. Gitu ya. Oke, berarti kita bisa mulai karena ini gaya dan punya kecepatan, berarti kita bisa mulai untuk mencari percepatannya. Ini berarti pakai hukum Newton yang kedua ya, bahwa sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Di sini F-nya itu F di sumbu X ya, karena dia bergerak di sumbu X-nya itu ke kanan doang, ke timur, yaitu sebanyak berapa tadi gayanya. Berarti F-nya saya tulis dulu ya, 300 Newton. Maka di sini 300 Newton sama dengan M-nya itu 150 ya. Maka A-nya sama dengan 2 ya teman-teman ya, 2 meter per sekon kuadrat. Sehingga kita bisa gunakan rumus GLBB aja ya, untuk sumbu X-nya. Untuk kita cari kecepatan pada sumbu kecepatan akhirnya. Ini kita bahasnya tuh di sumbu X dulu berarti ya. Maka rumus GLBB itu V sama dengan V0 ditambah AT ya. Ini dalam konteks ini dalam sumbu X, maka kecepatan pada sumbu X
Dan di sini percepatan pada sumbu X juga. Di sini kecepatan awalnya itu 0 ya. Awalnya kan dia nggak gerak ke kanan gitu loh. Kemudian didorong ke kanan, makanya kecepatan awalnya pasti 0. Kemudian A-nya itu 2, T-nya itu di soal ada berapa ya? 4 detik ya. T-nya tulis dulu 4 detik, maka jadi 2 dikali 4 sama dengan 8 teman-teman ya. Kecepatan pada sumbu X-nya 8 meter per sekon. Oke. Kemudian kita bisa cari kecepatan resultannya. Kecepatan resultannya itu kan ke sumbu Y-nya itu 6, ke sumbu X-nya 8, maka kita bisa cari V totalnya itu sama dengan ya 10 ya sebetulnya, tapi kita coba cari dulu pakai rumus ini ya, 6 kuadrat plus 8 kuadrat ya. Saya tuliskan dulu ya biar teman-teman nggak bingung. Ini Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat gitu ya. Dikuadratkan, diakarkan maksudnya. Maka di sini jadi 36. Jadi 36 dan 64 ya. Ini saya bilang tadi 10 ya, karena akar 100 kan 10, maka V totalnya sama dengan 10 meter per sekon. Oke, berarti tinggal kita nyari arahnya teman-teman ya. Berarti yang nilainya 10 kan di sini ada 2 ya. Nih, semini. Tapi kita cari dulu arahnya. Untuk mencari arahnya, kita bisa gunakan tangan aja. Tangan theta itu sama dengan untuk mencari arahnya berarti kita coba gunakan tangan theta, tapi coba kita analisis dari setiap pernyataan dulu teman-teman ya. Dari pertanyaan itu di sini ada ke timur dari utara, ke timur dari utara, ke timur dari utara. Berarti kita ngitung sudutnya dari utara berarti teman-teman. Kalau ngitung sudut dari utara, kalau kita gambarkan berarti kayak gini nih nanti bentuknya. Sudutnya gini. Sorry. Oke ya. Nah, itu sip. Nah, ini siku-siku. Nah, sudutnya di sini nih tetanya. Sehingga kalau misalnya kita mau mencari sudut dari utara, ke timur dari utara, maka kan kayak gini ngitungnya. Ke timur dari utara, betul kan ya? Arahnya ke sini, gitu. Sehingga kita bisa cari tangan tuh depan per samping, berarti depan sudut tuh yang ini, depan ini samping ya. Sehingga kalau kita balik lagi ke tangannya, depan itu adalah si Vx ya. Ini kan Vx, sampingnya tuh ini sorry. Ini Vx ya, Vx ini Vy ya. Sehingga Vx dibagi Vy, Vx nya nilainya sama dengan 8, Vy nya sama dengan 6. Ini berarti 4/3 ya, sederhanakan. Tangan theta yang nilainya 4/3 itu sama dengan 53 teman-teman ya, 53 derajat. Berarti kalau kita cek berarti dari 53 derajat dengan arah ke timur dari utara teman-teman ya. Ke timur dari utara. Ke timur dari utara. Betul ya? Berarti jawabannya adalah yang A. Gitu ya teman-teman ya. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 10. Saat seseorang memukul paku dengan palu, gaya yang diberikan palu ke paku berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Meski begitu, paku tetap bisa tertancap cukup dalam hanya dengan satu pukulan. Jika dilihat dari konsep momentum dan impuls, peristiwa ini terjadi karena coba kalau misalnya kita tahu bahwa ini adalah tentang momentum dan impuls. Untuk mengubah momentum di sini kan si pakunya tuh dalam satu pukulan tuh masuk, artinya kita coba mengubah momentum paku yaitu delta P. Delta P dari 0 itu menjadi sangat besar ya dalam satu pukulan saja agar si paku tuh masuk ke dalam kayu gitu. Nah, untuk mendapatkan perubahan momentum atau delta P yang besar itu harus memberikan impuls yang besar juga teman-teman ya. Kita tahu bahwa si impuls itu sama dengan gaya dikali delta T ya. Nah, untuk mendapatkan impuls yang besar ada dua cara. Memberikan gaya kecil tapi dalam waktu yang lama,
gitu ya, atau memberikan gaya yang sangat besar dalam waktu yang singkat. Berarti kalau misalkan kalau misalkan kemungkinan pertama itu kan gayanya kecil tapi waktunya lama, ini berarti otomatis kalau kayak gini kan nggak bisa ya, nggak bisa pakai palu. Nah, paling kemungkinan kedua yaitu memberikan gaya yang sangat besar agar dalam waktu yang sangat singkat, maka otomatis ya memukul paku dengan palu kan. Jadi kalau berdasarkan peristiwa palu memukul paku ini adalah ya skenarionya itu apa ya? Skenario yang tepat ya tadi yang kemungkinan kedua bahwa kita harus memberikan gaya yang sangat besar dalam waktu yang sangat singkat gitu ya. Oke, berarti kalau kita cek dari soalnya, yang pertama adalah momentum palu tidak mempengaruhi paku. Ini salah ya, justru momentum palu itu ditransfer melalui impuls yang menggerakkan paku gitu kan ya. Ini pasti salah. Kemudian yang B, gaya besar dalam waktu singkat memberikan impuls yang cukup untuk mengubah momentum paku. Ini betul ya, tadi saya bahas tentang gaya besar gayanya. Kemudian kalau yang C, coba kita cek aja. Waktu kontak yang singkat menyebabkan gaya berpengaruh terhadap massa paku. Enggak ya, gaya tidak mempengaruhi massa. Kemudian yang D, paku mengalami perubahan nilai resultan gaya. Salah ya, pernyataan ini tidak relevan karena paku mengalami perubahan momentum karena impuls. Kemudian yang E, impuls maksimum akan terjadi jika gaya diberikan dalam waktu lama secara konstan. Ini salah ya. Ini karena kalau misalkan konsepnya itu adalah impuls maksimum dapat terjadi gaya yang diberikan dalam waktu lama, sementara dia minta hanya satu pukulan gitu kan, ini kontradiktif ya. Tadi jawaban yang tepat hanya yang di B ya teman-teman ya. Kita lanjut soal nomor 11. Pak Darto sering kesulitan membuka baut yang kencang meskipun sudah merasa mengerahkan tenaga yang sama. Ia menduga cara memegang dan menarik kunci pas mempengaruhi kemudahan buka baut. Untuk membuktikannya, Pak Darto berencana melakukan percobaan sederhana di bengkelnya. Ia ingin mencari tahu faktor-faktor apa saja yang membuat baut lebih mudah dibuka. Untuk menyelidiki apa saja yang mempengaruhi kemudahan membuka baut menggunakan kunci pas, langkah-langkah percobaan yang tepat untuk dilakukan oleh Pak Darto adalah klik pada setiap jawaban yang benar. Oke, berarti kita ini bahas torsi ya, atau momen gaya ya. Gitu. Torsi itu kalau sederhananya teman-teman ya, torsi itu gaya putar. Ini adalah ukuran seberapa efektif sebuah gaya bisa membuat suatu benda berotasi pada porosnya. Dalam kasus ini bendanya itu adalah kunci pas. Kemudian porosnya adalah baut dan tujuannya adalah memutar baut. Dan kalau misalkan memutar baut, kayaknya kita nggak perlu bahas tentang rumusnya ya. Jadi kita langsung ke pilihannya aja. Yang pertama, membuka kunci pas berukuran pendek dan panjang lalu menarik ujungnya dengan gaya yang sama. Ya teman-teman ya, kalau misalkan artinya benar, ini karena percobaan yang sempurna untuk menyelidiki gini kan, kalau misalnya lengannya lebih panjang dan lengan si kuncinya lebih pendek, itu pasti mempengaruhi kemudahan atau kesulitan untuk membuka si baut itu tersebut ya, baut tersebut, maka ini betul. Kemudian yang kedua, mengganti jenis baut dengan ukuran besar dan kecil lalu membandingkan waktunya untuk membuka baut, ini enggak ngaruh ya, karena di sini kan kalau kayak gini berarti ya bukan faktor torsi ya yang sedang diselidiki oleh Pak Darto, ini nggak masuk ke dalam jawaban. Kemudian menarik kunci pas dari arah yang berbeda-beda, tegak lurus, miring, sejajar dengan batang kunci, berarti ini betul ya. Karena ini juga percobaan yang untuk menyelidiki variabel ini ya, sudutnya atau sudut gayanya. Nanti kita akan nemu tuh si tarikannya tuh tegak lurus enggak atau tegak lurus atau tidak. Dan biasanya kalau secara konsep, kalau untuk membuka tarikan yang lebih maksimal biasanya itu di sudut 90 derajat ya, tegak lurus ya. Dan kalau misalkan dia sudutnya di 0 derajat, dia pasti tidak akan menghasilkan putaran sama sekali kan, gitu ya. Kemudian menggunakan kunci pas logam dan plastik lalu membandingkannya, enggak ya, enggak mungkin ya, salah.
Kemudian yang terakhir, menarik kunci dengan kekuatan yang berbeda pada posisi dan arah yang sama. Ini pasti ya, karena akan membuktikan gaya ya. Jadi kalau gayanya lebih kecil, otomatis akan mempengaruhi cara membukanya. Otomatis ini betul ya. Gitu teman-teman ya. Ini soalnya banyak yang teori juga, tapi secara konsep teman-teman harus oke ya. Kita lanjut soal nomor berikutnya. Oke, kita lanjut ke berarti soal hitungan lagi ya. Di sini ada dongkrak hidrolik merupakan suatu alat untuk memudahkan pengguna dalam mengganti ban yang bocor. Di sini alat terdiri dari dua piston silinder A dan B dengan ukuran yang berbeda. Piston A berdiameter 2 cm. Kita tulis dulu ya, berarti kita tulis F diameter ya. DA sama dengan 2 cm. Otomatis langsung kita ganti RA-nya aja. RA-nya sama dengan 1 cm. Kemudian DB-nya sama dengan 8 cm ya. Maka RB-nya sama dengan setengahnya, yaitu 4 cm. Kemudian berarti kalau kita bahas ini berarti bahas hidrolik ya, prinsip Pascal. Berarti kita pakai prinsip Pascal. Terus dia memiliki gaya dorong untuk piston kecil. Piston kecilnya kita anggap yang FA ya. Sama dengan 25 Newton. Oke, berarti gaya angkat yang dihasilkan oleh dongkrak hidrolik dari piston B. Oke, berarti kita gunakan prinsip Pascal tadi ya. Maka PA sama dengan PP. PA itu gaya, ini kan tekanannya. Gaya dibagi dengan luas permukaan, yaitu AA. Kalau ini berarti FB, gaya B, pada dibagi dengan luas permukaan di B. Kemudian kita bisa hitung, kita substitusikan aja langsung ya. Di sini 25. Kemudian AA-nya kebetulan karena pistonnya berdiameter, teman-teman dia lingkaran ya. Rumus lingkaran itu sama dengan PR kuadrat teman-teman ya. Nah, karena di sini A berarti PR kuadrat, A kuadrat ya untuk A, berarti R untuk A dikuadratkan. Kemudian di sini 25 berarti FB-nya tulis ulang. Ini berarti P-nya tulis ulang. Ini RB kuadrat gitu ya. Nah, di sini P-nya sama teman-teman, jadi nggak usah dihitung dulu gitu ya. Berarti ini habis. Maka akan sisa si RB dan RA aja. Berarti 25 per RA-nya itu 1, berarti 1 pangkat 2. Berarti FB-nya tulis ulang. Di sini RB-nya tuh 4 pangkat 2 ya. Sehingga kalau kita hitung berarti FB-nya tinggal kita kali silang aja, berarti 25 dikali 16 teman-teman ya. Karena 4 pangkat 2-nya kan 16. Kita tulis dulu deh 14. 16. 4 pangkat 2 maksudnya. 4 pangkat 2 jadi 25 dikali 16. 25 kali 4 100, 100 kali 4 400 ya teman-teman ya. 400 Newton. Jawabannya adalah yang E. Gampang ya. Lanjut. Sebuah balon udara berisi gas panas. Gas dalam udara dipanaskan agar massa jenis gas lebih rendah dari massa jenis udara. Balon tersebut diikat pada keranjang petasan dan memiliki volume maksimal seperti pada gambar. Ini volumenya. Massa jenis gas di dalam balon adalah 0,6 dan massa jenis udara di luar adalah 1,2. Agar balon dapat mengangkat keranjang petasan ke udara, berapa massa maksimum keranjang petasan yang dapat diangkat? Berarti kita gunakan sistem prinsip Archimedes ya. Oke, Archimedes itu kita bisa pakai ini aja rumusnya aja teman-teman ya. Rumusnya itu FA ya. FA sama dengan raw fluida atau cair dikali dengan volume benda dikali dengan gravitasi. Nah, kita bisa kaitkan juga dengan apa ya? Dengan FA-nya tuh, FA tuh bisa diganti juga loh. FA itu bisa kita ganti dengan ini rumus utamanya berarti yang ini. Berarti rumus utamanya yang atas
Kemudian FA itu FA kita ganti warna aja ya. FA-nya itu kita bisa ganti. FA juga itu sama aja dengan W total ya. W total ditambah dengan W keranjang gitu loh. Karena kan ada gaya tarik ke bawah gitu kan ya. Dan kita bisa juga kalau udah kayak gini sih tinggal ubah aja teman-teman ya. Tinggal kita substitusi aja. Berarti FA sama dengan fluida, rho fluida dikali volume benda dikali gravitasi. Berarti FA-nya berarti kita tinggal substitusi aja. FA itu kita tulis ulang deh biar nggak bingung ya. F sama dengan rho fluida dikali dengan volume dikali gravitasi ya. Ini FA-nya kita ganti jadi rho aja. Karena FA juga bisa kita ganti ya ternyata ya. Wait. Sorry salah teman-teman. Harusnya yang kita cek itu ini ya, FA dari W total ya. FA sama dengan W total ditambah dengan W keranjang gitu ya. Maka F-nya kita ganti jadi rho dikali dengan volume dikali gravitasi. Nah, W totalnya kita bisa ubah. W total itu berarti ini ya. W pada gas dan W pada keranjang gitu ya. W total mah langsung aja ya. Berarti kita ganti aja deh. W totalnya untuk berarti W gas ya. Berarti ini rho untuk gas dikali volume juga dikali gravitasi ditambah dengan W keranjangnya. Keranjang itu berarti sebentar teman-teman bingung nggak dapat rho gas dikali V dikali G dari mana? Kita dapat dari sini teman-teman ya, bahwa kita kan punya FA itu kan rho-nya itu berarti kan yang pertama kan untuk cairan ya, yang ini untuk fluidanya. Nah yang sebelah sini untuk yang udaranya atau gasnya gitu kan ya. Pantesan bingung saya. Di sini harusnya W-nya tuh bukan W total tapi W si gas dulu ya, W gas dan W keranjang gitu ya. Nah terus kita coba ubah dulu. W gas itu, W itu kan berat itu massa dikali gravitasi. Nah massanya itu kita bisa cari dari rumus dari rho aja teman-teman. Rho itu kan panjang dikali volume ya, dibagi volume. Berarti rho sama dengan M per V, maka M sama dengan rho dikali V. Maka dari sini M-nya kita ganti teman-teman. M-nya kita ganti jadi rho dikali volume dikali gravitasi gitu loh. Maksudnya gitu. Maka tinggal kita substitusi aja ke sini. Berarti FA itu kan sama dengan W gas ditambah W keranjang kan, WK lah ya. Nah gasnya kita ganti jadi rho-nya untuk gas ya, berarti dikali V dikali G ditambah dengan ininya keranjangnya itu nggak ada apa-apa kan, jadi massa dikali gravitasi aja gitu ya. Kemudian FA-nya kita ganti jadi yang rho fluida dikali volume dikali gravitasi. Nah di sini gravitasinya sama ya, karena sama maka kita bisa coret aja langsung. Kita coret langsung ini ya. Salah coret. Berarti ini coret, berarti artinya itu habis gitulah. Sehingga tinggal kita substitusi aja. Di sini rho udaranya itu 1,2, volumenya 2, sama dengan rho gasnya itu di angka berapa tadi? 0,6 ya, 0,6 dikali V-nya 2 ditambah dengan massanya. Massa yang dicari teman-teman ya. Maka tinggal kita kali aja ini 2,4 sama dengan 1,2 tambah M. Maka M-nya sama dengan ya 1,2 ya teman-teman ya, kilogram. Jawabannya adalah yang A ya. Sorry ya saya agak bingung di awal karena saya nulisnya di sini total, karena total jadi bingung juga. Harusnya kan gas ya, karena gaya angkat yang ini kan sama dengan gaya si gas, gaya berat si gas ditambah dengan gaya berat si keranjang gitu ya. Kita lanjut soal berikutnya ya. Di nomor 14 ini, kondisi pabrik yang seharian mengoperasikan mesin
akan membuat udara di dalam pabrik menjadi panas. Oleh karena itu, banyak pabrik yang memasang exhaust fan di dinding pabriknya untuk mendinginkan udara di dalam pabrik. Untuk menjalankannya, exhaust fan dihubungkan dengan aliran listrik untuk memutarkan baling-baling. Berdasarkan prinsip Bernoulli, bagaimana exhaust fan dapat mendinginkan ruangan pabrik? Oke, ini di soal disebutkan kan prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli itu secara konsep sederhananya tuh di mana ketika udara itu bergerak dengan cepat, otomatis tekanannya akan rendah. Begitu sebaliknya, di mana udara bergerak lambat, maka tekanannya akan tinggi, teman-teman ya. Sehingga kalau pertanyaannya adalah bagaimana exhaust fan atau kipas penyedot itu mendinginkan ruangan berdasarkan prinsip Bernoulli, nah kita cek dulu apa yang dilakukan exhaust fan ini. Exhaust fan itu kan fungsinya itu adalah membuang udara, baling-balingnya itu berputar mendorong dari dalam ruangan keluar ruangan, gitu ya. Sehingga kita cek satu-satu. Baling-baling menghembuskan udara segar ke dalam agar mendinginkan ruangan. Ruangan pabrik ini salah ya, karena fungsi fan kipas angin atau biasa di sini exhaust fan itu penyedot aja, penyedot dari dalam keluar gitu, bukan dari luar ke dalam ya. Ini salah. Kemudian baling-baling kipas menciptakan perbedaan kecepatan di dalam dan di luar pabrik. Ini benar ya, karena secara mekanisme awal kipas itu membuat udara di jalur bergerak sangat cepat, sementara udara di tempat lainnya tuh lebih lambat gitu. Perbedaan kecepatan inilah yang menjadi dasar prinsip Bernoulli, teman-teman ya. Berarti ini betul. Kemudian saat baling-baling kipas berputar, udara di dalam ruangan sekitar kipas tekanannya menjadi lebih tinggi daripada di luar ruangan. Ini salah ya, ini kebalikan total dari prinsip Bernoulli. Udara yang bergerak cepat, tekanannya justru menjadi lebih rendah, teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya, exhaust fan menyebabkan udara panas dari dalam tersedot keluar ruangan. Ini betul ya, tadi saya jelaskan. Kemudian yang kelima, exhaust fan mendinginkan ruangan dengan menghasilkan udara dingin. Ini totally salah ya. Tadi jawaban yang betul hanya di 2 dan 4, teman-teman ya. Gitu. Kita lanjut soal berikutnya. Oke, sebuah pipa kaca dicelupkan sebagian pada air. Panjang pipa yang tidak terendam dapat diatur dengan menaikkan atau menurunkan posisi pipa terhadap permukaan air. Pada ujung atas pipa, udara diketarkan dengan garpu tala menghasilkan gelombang stasioner di dalam pipa dengan frekuensi dasar tertentu. Hasil pengamatannya seperti ini. Pengamatan tersebut diamati ketika gelombang merambat pada udara dengan laju 250. Akan dilakukan percobaan keempat dengan menggunakan panjang pipa 10 cm dan diukur frekuensi dasarnya. Jika dibandingkan dengan frekuensi nada dasar saat panjang pipa digunakan adalah 50 cm, berapakah peningkatan besar frekuensi nada dasar saat panjang pipa 10 cm? Oke, soal ini tentang resonansi bunyi ya teman-teman ya, atau pipa organa dalam tabung yang dicelupkan ke dalam air. Tabung ini berfungsi sebagai pipa organa tertutup karena bagian atasnya atau tempat garpu talanya adalah ujung terbuka, kemudian bagian bawahnya permukaan air itu adalah ujung tertutup. Untuk nada dasar, resonansi pertama itu N-nya sama dengan 1 ya. Resonansi pertama N sama dengan 1 ya. Kemudian Kemudian apa lagi ya? Kemudian berarti artinya panjang kolom udaranya atau L-nya di atas air harus sama dengan seperempat panjang gelombangnya, atau L itu sama dengan seperempat lambda ya. Dan kita juga tahu bahwa rumusnya itu V sama dengan F dikali lambda, sehingga kita bisa cari aja informasi-informasi yang tadi kita coba substitusikan ya. Berarti yang pertama itu kan L-nya sama dengan seperempat lambda. Sementara berarti ini bisa diubah dulu teman-teman. Lambdanya sama dengan 4L. Maka kita bisa dapatkan V-nya itu sama dengan F dikali 4L ya. Gitu ya. Maka kalau minta untuk mencari besar peningkatan frekuensi, maka F-nya aja, berarti F sama dengan V dibagi 4L. Gitu ya. Kemudian berarti coba kita substitusikan aja untuk nilai-nilainya.
Bentar. Ada apa aja nih ya? Di sini karena dia minta peningkatan besar frekuensi, berarti yang dicari itu delta F ya. Oke, berarti kita harus cari berarti frekuensi setelah atau yang lama dikurangi yang baru ya. Berarti kita bisa mulai dari frekuensi lama dulu ya, yang lama. Yang lama itu berarti kita bisa punya yang lama tuh tadi. Oke, kalau berdasarkan informasi yang lama tuh ini 50 ya. Kemudian yang barunya tuh 10 gitu loh. Berarti kita coba untuk substitusikan aja langsung ya, boleh ya? Atau kalau mau ditulis dulu boleh tulis dulu deh. L-nya di sini berarti L-nya sama dengan 50 cm atau kita ubah jadi 0,5. Kemudian di sini ada frekuensi lamanya. Frekuensi lama untuk 50 itu 125 ya. Di tabel teman-teman ya. Kemudian tinggal kita substitusi aja, berarti F sama dengan berarti V-nya itu di 250 ya. Nih. 250 dibagi dengan 4L. 4L, L-nya 50, 0,5. 0,5 berarti 250 dibagi dengan, ini bagi dengan 2 karena 4 kali 0,5 kan 2 ya, berarti 125. Ini berarti betul teman-teman ya. Secara data ini berarti oke, karena nilainya sama dengan yang di tabel gitu kan ya. Maka kita coba yang baru. Kalau kita coba yang baru, berarti kalau nyari yang baru berarti kita F-nya jadi, L-nya jadi berubah ya, L-nya jadi 10 yang di sini. Kemudian kita langsung substitusi aja F-nya. F baru ini berapa gitu. Berarti kecepatannya masih sama ya, 250 dibagi 4 dikali 0, ini 10-nya kita ubah jadi 0,1 meter ya. Jadi meter. Berarti 0,1 sehingga 250 dibagi dengan 0,4 teman-teman. Maka nilainya sama dengan 625 ya. Gitu ya. Sedangkan yang ditanya adalah delta F-nya. Maka tinggal 625 aja dikurangi dengan 125. Ya udah dapat ya teman-teman ya, gampang ya. 625 kurangnya 125 sama dengan 500 Hz. Jawabannya adalah yang D. Nah, sebetulnya teman-teman bisa langsung coba aja sih. Ini kan udah dapat sini, tinggal cari yang baru dan kurangi dengan yang lama. Tapi kalau mau kayak saya juga tadi cek satu-satu juga boleh ya. Gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut soal berikutnya. Oke, matahari terbit. Terlihat dari timur. Cahaya dari matahari saat fajar mulai terlihat berwarna merah hingga jingga setelah matahari berada di atas ufuk. Warna cahaya menjadi kuning hingga putih. Berdasarkan prinsip sifat-sifat cahaya, bagaimana penjelasan ilmiah dari fenomena tersebut? Oke, berarti kita ini pakai materi hamburan Rayleigh atau Rayleigh scattering. Ini fenomena ini tuh fenomena yang pertama tuh ketika cahaya matahari berwarna putih, artinya cahaya matahari sebenarnya itu adalah campuran dari semua warna dalam spektrum kasat mata seperti pelangi kayak merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Dan di sini kan atmosfer juga menghamburkan cahaya saat kalau cahaya putih ini masuk ke atmosfer bumi, ini ia akan menabrak molekul-molekul udara seperti nitrogen dan oksigen. Jadi molekul-molekul ini yang menghamburkan cahaya tersebut ke segala arah teman-teman. Dan hamburan-hamburan itu bergantung pada warna. Hamburan Rayleigh itu menyatakan bahwa cahaya dengan panjang gelombang pendek seperti biru dan ungu akan dihamburkan jauh lebih efektif daripada cahaya dengan panjang gelombang panjang seperti merah dan jingga gitu ya. Makanya langit juga kelihatan biru kan ya, salah satunya itu gitu ya. Kemudian mengapa saat apa ini berarti? Oke, mungkin kita jelaskan sedikit ya, mengapa saat matahari terbenam atau terbit. Nah, jalur terpanjang saat matahari berada di ufuk atau terbit atau terbenam itu cahayanya harus menempuh jarak yang jauh lebih tebal di atmosfer untuk mencapai mata kita teman-teman. Jadi ya ini jauh dibandingkan
lebih jauh dibandingkan saat matahari berada di atas kepala kita atau siang hari. Nah, biru itu dihamburkan habis karena ketika saat terbenam atau terbit itu, karena si biru itu dihamburkan habis itu karena menempuh jarak yang sangat jauh. Sebagian besar cahaya biru dan ungu sudah dihamburkan ke segala arah. Inilah yang membuat langit di tempat lain berwarna biru dan tidak lagi mencapai mata kita secara langsung, gitu loh. Ya. Oke, langsung kita coba evaluasi yang pertama aja ya, dari jawaban yang A. Ini cahaya matahari terdiri dari banyak warna tetapi terdispersi dengan munculnya bergantian. Ini salah ya, bukan terdispersi tapi seperti pelangi tetapi terhambur. Yang B itu cahaya matahari itu putih tetapi warna jingga muncul karena jumlah cahaya masih sedikit. Ini salah ya. Warna jingga muncul bukan karena cahaya tinggal sedikit teman-teman, karena cahaya birunya sudah terhambur ya. Ini salah dari alasannya. Kemudian benar, yang C itu benar ya. Cahaya terhambur karena menembus atmosfer tebal sehingga warna jingga lebih terlihat. Ini betul ya. Tadi saya udah jelaskan di awal. Kemudian yang D, kalau mau saya jelaskan sedikit bahwa di sini ada kunci terhamburnya teman-teman ya. Ada kunci terhambur dan atmosfer tebal. Karena atmosfer tebal saat matahari di ufuk, cahaya biru terhambur. Yang tersisa yang lebih terlihat adalah si jingga gitu loh. Kemudian yang D, cahaya matahari sebenarnya biru. Warna jingga muncul karena suhu masih dingin. Salah ya, suhu tidak mempengaruhi warna cahaya secara langsung dalam fenomena ini. Kemudian yang E, atmosfer yang tebal membuat cahaya putih banyak terserap dibandingkan jingga. Ini juga salah karena cahaya putih itu biru dan lain-lain itu tidak terserap tetapi terhambur gitu ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Pada percobaan fisika, siswa akan menggunakan peralatan elektronik agar percobaan berjalan sesuai prosedur dan aman. Siswa ingin membaca buku petunjuk penggunaan alat tersebut. Siswa harus menggunakan kacamata. Saat membaca buku tersebut, kacamata yang digunakan memiliki lensa plus 1 dioptri. Ternyata buku harus diletakkan sejauh 50 cm supaya terlihat jelas. Seorang teman memberikan usulan sebaiknya dilakukan oleh siswa berkacamata tersebut agar dapat membaca buku petunjuk dengan jelas. Oke, berarti di sini kita ke materi optik ya. Soal ini membahas tentang hipermetropi atau rabun dekat ya. Yaitu cacat mata di mana seseorang tidak dapat melihat objek dekat. Ini berarti minus ya kalau gampangnya mah. Di sini kita punya titik terdekatnya atau PP atau punctum proximum atau PP ya. Itu di jarak 25 cm ya, tadi dijelaskan. Nah, penderita hipermetropi itu memiliki PP-nya lebih dari 50 cm, teman-teman. Maksudnya PP itu secara normal itu 25. Nah, si hipermetropi itu biasanya nilainya itu lebih dari 25 dan dia kan 50 cm tidak dijelaskan ya. Itu. Nah, kita diminta untuk si siswa itu agar membaca dengan nyaman. Siswa itu harus membaca di jarak 25 cm ya. Berarti coba kita gunakan rumusnya aja teman-teman ya. Rumus yang digunakan itu berarti kita coba P sama dengan untuk mencari kekuatan lensanya ya. P sama dengan 1/S. S-nya itu jarak normal ditambah dengan 1/S aksen. S aksen itu adalah jarak dekat mata gitu kan. Maka tinggal kita hitung itu sama dengan 1/normal kan 25 ya. 1/25 ditambah 1/-0,5. Ini dapat dari mana? Ini harusnya diubah ke meter ya. 25 nya normalnya kan 0,25 dibuat ke meter jadi 0,25. Nah, 0,5 yang didapatkan negatif 0,5 ya dia didapatkan dari soal yaitu sejauh 50 cm karena dia titik dekatnya di 0,5 maka negatif ya bayangan mayanya. Oke, berarti tinggal kita hitung. Berarti di sini 1/1/4 berarti ini 4. Kemudian dikurangi dengan 2 ya, maka nilainya sama dengan 2 teman-teman. Maka kekuatan lensa yang dibutuhkan adalah plus dioptri ya. Berarti kalau kita cek, yang pertama adalah siswa mengganti kacamata
Lama dengan kacamata yang memiliki kuat lensa 3 jika ingin membaca buku jarak 25 cm. Ini salah ya. Ini salah. Kemudian yang kedua, siswa tetap menggunakan kacamata plus 1 dioptri dan meletakkan buku pada jarak 25 cm dalam beberapa waktu buku dapat terbaca. Ini juga salah. Siswa mengganti kacamata lama dengan loop yang memiliki kuat lensa plus 2, betul ya, agar dia nyaman jarak 25 cm-nya. Oke, berarti itu jawabannya ya. Lanjut berikutnya. Di nomor 18 di sini apa nih? Perhatikan rancangan percobaan berikut, percobaan kalor lebur ya. Oke, berarti tujuannya menyelidiki pengaruh kalor terhadap waktu mencairnya es. Alatnya ada cawan logam, timbangan digital, pemanas listrik, daya 50 watt, 100 watt, dan 150 watt. Stopwatch, termometer, bahannya itu ada es batu dan massa es batunya masanya 100 gram. Prosedurnya itu timbang 100 gram es batu dan letakkan di atas cawan. Oke. Kemudian panaskan es dengan pemanas. Oke. Kita ke soalnya aja ya. Berdasarkan rancangan percobaan di atas, pernyataan berikut yang tepat terkait variabel kontrol, bebas dan variabel terikat. Oh, ini oke. Kita harus tahu dulu teman-teman ya, variabel bebas itu apa. Variabel bebas itu adalah, atau bahasa Inggrisnya itu independent variable ya. Independent variable itu adalah satu-satunya hal yang disengaja gitu, yang disengaja diubah-ubah gitu, makanya variabel bebas. Kita ingin mengubah segala hal agar mendapatkan hasil gitu, sengaja diubah-ubah ya. Ini biasanya diubah-ubah bentuknya. Kemudian kalau variabel apa lagi nih, variabel kontrol ya. Variabel kontrol itu dependent variable. Ini adalah hal yang diukur atau diamati, berarti yang diamati ya, diamati. Karena diamati, maka otomatis ini yang diukur juga, berarti otomatis ini adalah hasil yang kita catat untuk melihat apakah ia bergantung pada perubahan yang kita buat, perubahan yang dibuat oleh si variabel bebas tadi. Wait, saya salah bilang nggak ya? Oh sorry, ini variabel kontrol itu variabel, salah lagi. Tadi tuh yang diamati itu variabel terikat ya. Ini tuh harusnya variabel terikat. Nah, variabel kontrol itu adalah semua hal lain yang disengaja tapi dijaga tetap sama konstan gitu ya. Jadi yang menjaga dianggap sama terus gitu loh, sama terus, nggak diubah-ubah. Itu variabel kontrolnya. Jadi kalau dalam kasus ini yang menjadi variabel kontrol di sini, variabel kontrolnya massa S. Otomatis massa S nggak akan berubah ya. Kemudian salah ya, berarti udah salah ya. Ini variabel bebasnya waktu pencairan. Bebas itu masa waktunya diubah-ubah gitu kan. Waktu pencairan kan pasti diukur aja gitu loh. Variabel terikatnya daya pemanas, salah ya. Nah dari sini berarti kalau misalkan pengen, kita analisis dari sini dulu aja deh, nggak usah ke jawabannya karena bingung juga nantinya. Coba kita misalkan analisis dari percobaan yang kita punya, dari prosedurnya itu. Yang pertama, variabel bebas. Variabel bebas itu hanya ada di poin berapa aja? Variabel bebas itu hanya ada di poin 2 ya. Nah di sini panaskan es dengan pemanas listrik pada daya tertentu kan ya. Otomatis kan harus dicoba-coba. Maka ini variabel bebas nomor 2 tuh. Kemudian nomor 3, ulangi percobaan untuk daya pemanas lainnya. Ini dicoba-coba lagi. Ini variabel bebas nih. Variabel bebasnya saya tulis ya. Itu di 2 dan 4. Kemudian coba untuk satu lagi, yang kelima. Bandingkan waktu pencairan es pada tiap daya. Tuh juga ini berarti ya. Variabel bebas. Kemudian variabel berikutnya, coba kita cari variabel kontrolnya. Untuk variabel kontrolnya gitu kita coba jaga dia akan tetap sama gitu. Maka yang sama itu biasanya ya di sini yang pertama, timbang 100 gram es batu dan letakkan di atas cawan. Dia kan nggak berubah ya, tetap sama. Kemudian yang berikutnya itu yang keempat, catat waktu yang dibutuhkan hingga es mencair. Ini kan ya udah gitu, nggak akan ngapa-ngapain ya. Maka 1 dan 3 ya untuk variabel kontrolnya. Sehingga kalau kita cek yang tepat ada di
massa S tuh di 1, berarti yang ketiga teman-teman ya. Yang B sorry maksudnya. Karena kan di sini massa S-nya itu nggak berubah ya, variabel kontrol. Dan bebas itu daya pemanas dan waktu pencairannya itu variabel terikatnya. Gitu ya. Oke, saya harap bisa dipahami teman-teman ya. Kita lanjut soal berikutnya. Gas dalam tabung memiliki tekanan 2 atm pada suhu 400 Kelvin dengan volume 1 liter. Jika suhu dinaikkan 600 Kelvin, volume dijadikan 2 kali semula. Berapakah tekanan akhirnya? Oke, berarti kita pakai hukum gas gabungan ya. Berarti kita langsung ke ini aja, ke rumus hukum Boyle, Charles, dan Gay-Lussac ya, yang P1 dikali V1 dibagi dengan T1 sama dengan P2 dikali V2 dibagi T2. Ini kita coba tulis dulu aja deh. Untuk P1 nya kan 2 atm 2 atmosfer, kemudian V1 nya volumenya tuh 1 liter ya, kemudian T1 nya 400 Kelvin. Kemudian kondisi keduanya tuh berubah kan ya, berubah, P nya nggak ada, itu yang dicari, kemudian V nya itu masih sama ya, oh enggak, V nya itu 2 kalinya, berarti V nya tuh V2 ya, V2 nya 2 kali dari volume awal, maka 2 kali 1 ya 2 ya, 2 liter. Kemudian T1 nya jadi 600 Kelvin. Ya udah tinggal kita substitusi aja teman-teman, ini T2 ya, sorry. Maka P1 nya itu berarti 2 dikali V1 nya 1 dibagi 400 sama dengan P2 dikali V2 nya 2, ini jadi 600. Ini ratusannya kita bisa hapus ya, 2 nya kita bisa coret, jadi tinggal 6. P2 nya itu sama dengan 6 dibagi dengan 4 atau sama dengan 3 bagi 2 itu sama dengan 1,5 atm ya. Gitu ya teman-teman ya, jawabannya adalah yang B, gampang ya. Kita lanjut soal berikutnya. Sebuah pembangkit listrik tenaga uap memiliki efisiensi 35%. Dalam 1 jam, mesin ini menyerap 720 megajoule energi panas dan bahan bakar dan menghasilkan listrik sebesar 252 megajoule. Setelah dilakukan perbaikan sistem, efisiensi naik menjadi 45% dengan konsumsi bahan bakar per jam tetap. Jika energinya dalam sistem diasumsikan tetap, perubahan usaha yang dihasilkan mesin tersebut adalah. Oke, berarti kita coba gunakan apa ya? Di sini berarti efisiensi kalor ya. Efisiensi mesin kalor. Oke, berarti kita coba pakai rumusnya aja ya, yang efisiensi itu ini gimana simbolnya? Efisiensi sama dengan W dibagi Q ya. Q-nya tuh kalor ya, kalor input. Maka kalau kita nyari W ya berarti W sama dengan efisiensi dikali kalor kan. Ya udah, berarti kan dari soal kita udah tahu bahwa nilai efisiensinya tuh awalnya 35%, kemudian kalornya 720 ya, tulis itu aja deh. Ini kan berarti efisiensi pertamanya 35%, kemudian kalor satunya itu berarti 720 kalor inputnya ya, kemudian usaha satunya berarti tinggal kita cari aja ya, W nya berarti W1 berarti 720 dikali dengan 35% teman-teman ya, maka nilainya sama dengan 200 berapa, 252 ya. Oh ya betul teman-teman ya, ini kita cek ternyata betul ya. Oke, setelah dilakukan perbaikan efisiensinya menaik menjadi 45%, berarti tinggal kita cari aja, kita cari W2 ya. W2 nya sini aja, W2 itu berarti kita cari dari efisiensi yang kedua dikali kalornya masih sama ya, 720, maka efisiensi 2 nya itu 45% dikali dengan 720, maka nilainya sama dengan berapa nih, 324 ya, 324 megajoule. Nah, dicari itu delta W nya teman-teman, maka 324 aja dikurangi dengan 252, maka nilainya sama dengan
72 ya, 72 megajoule. Maka jawabannya adalah yang B ya teman-teman ya, nggak ada lagi angka yang 72 karena lebih banyak kalor diubah menjadi kerja, betul ya. Kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 22 di sini kita diminta hubungan antara apa nih? Di sini berarti efek rumah kaca teman-teman ya. Di sini kan dia punya menunjukkan hubungan antara konsentrasi CO2 di atmosfer ppm dan anomali suhu rata-rata global derajat Celcius selama 40 tahun. Terakhir, anggap bumi sebagai sistem termal terbuka yang menerima radiasi matahari dan melepaskan energi dalam bentuk radiasi inframerah. Berdasarkan data, pilihlah semua pernyataan yang benar. Oke, berarti kita ini bahas efek rumah kaca. Kalau kita bahas efek rumah kaca, berarti soal ini menguji kita tentang mekanisme ini ya. Tentang mekanisme efek rumah kaca itu sendiri. Yang pertama, bumi itu menerima energi dari matahari ya, berupa radiasi gelombang pendek atau cahaya tampak. Bumi juga kemudian mendinginkan diri dengan melepaskan energi kembali ke angkasa dalam bentuk radiasi inframerah, maksudnya kalor. Di sini juga kita punya peran CO2 sendiri ya dalam efek rumah kaca tuh. Peran CO2 tuh ya gas rumah kaca bersifat transparan terhadap cahaya tampak, tetapi sangat baik dalam menyerap absorb radiasi inframerah. Gini aja deh, kita langsung ke pernyataan aja teman-teman ya, karena kayaknya kita fokus ke pernyataan aja deh, gampang kayaknya deh. Yang pertama adalah peningkatan konsentrasi CO2 menyebabkan peningkatan absorptivitas atmosfer terhadap radiasi inframerah dari permukaan bumi. Ini benar ya teman-teman, karena ini adalah definisi yang tepat dari mengapa CO2 menyebabkan pemanasan gitu. Semakin banyak CO2 di atmosfer, semakin banyak radiasi inframerah atau kalor yang diserap dan diperangkap, sehingga absorptivitas atau daya serap dari atmosfer itu terhadap kalor meningkat. Berarti ini betul ya. Kemudian yang kedua, suhu rata-rata global yang meningkat mengindikasikan akumulasi energi dalam sistem bumi akibat ketidakseimbangan energi masuk dan keluar. Ini betul ya. Betul, kenapa? Karena penjelasan termodinamika yang benar. Suhu adalah ukuran energi kinetik rata-rata atau energi internal. Jika suhu rata-rata sistem bumi meningkat, itu pasti berarti energi sedang terakumulasi di dalam. Akumulasi ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan energi yang terperangkap antara masuk dan ditahan lebih besar daripada yang dilepaskan ke angkasa. Betul ya? Kemudian yang ketiga, pemanasan global dapat dimodelkan sebagai perubahan energi dalam sistem akibat kalor masuk yang lebih besar daripada kalor keluar. Ini betul ya? Tadi dijelaskan kalor keseimbangan energi yang masuk dan keluar tidak seimbang. Kemudian semakin tinggi konsentrasi CO2, maka semakin besar energi kinetik partikel gas di atmosfer akibat tumbukan antar molekul. Yang keempat salah ya. Pernyataan ini salah dalam menjelaskan penyebab. Memang benar bahwa suhu yang lebih tinggi berarti energi kinetik partikel gas lebih besar. Namun di sini peningkatan energi kinetik ini akibat dari penyerapan radiasi inframerah, bukan akibat dari tumbukan antar molekul. Ini salah. Kemudian kenaikan suhu global dalam grafik dapat dijelaskan dengan hukum Boyle. Dalam grafik ini salah ya. Karena hukum Boyle itu hukum gas yang menghubungkan tekanan dan volume pada suhu yang konstan. Karena fenomena yang dibahas itu tentang perubahan suhu atau pemanasan global, hukum Boyle sama sekali tidak relevan ya untuk menjawab soal ini. Kita lanjut soal nomor 23. Di sini ada dua muatan. Muatan Q1 dan Q2 masing-masing besarnya plus mu kolom dan mikrokolom dan negatif 27 mikrokolom yang diketahui dengan K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Titik manakah pada sumbu yang memiliki kuat medan listrik total sama dengan 0? Oke. Berarti kalau kita cek terlebih dahulu, ini kan Q1-nya tulis dulu deh. Q1-nya sama dengan plus 3 mikrokolom ya. Kemudian Q2-nya itu sama dengan
negatif 27 mikrocoulomb. Ini berarti otomatis jaraknya tuh di X sama dengan 0 ya. Sesuai dengan soal, ini berarti karena negatif maka X-nya tuh di X sama dengan negatif 6. Di X sama dengan 6. Di X sama dengan 6. Gitu ya. Maka kita bisa cari gunakan ini aja teman-teman ya. Kita gunakan analisis matematisnya, coba ya. Kita coba pakai mutlak E1 sama dengan mutlak E2. Kan rumusnya itu sama dengan K dikali Q1 dalam mutlak ya, dibagi dengan R1 pangkat 2 sama dengan K dikali Q2 dimutlakan juga, ini R2 pangkat 2. Nah, sama-sama K bisa dicoret teman-teman ya. Nilai K-nya kan pasti sama, karena kan dia konstanta, jadi nggak perlu dihitung aja, kita langsung coret aja. Q1-nya kita substitusikan, nilainya sama dengan 3. Kemudian di sini Q2-nya kan negatif 27, karena dimutlak. Tulis dulu deh negatif 27 mutlak ya. Di sini tinggal masukin si R-nya. R-nya itu kan R1 kan jarak X ke Q1 yaitu 0 ya. 0. Kemudian ini kan jaraknya itu jarak dari X ke Q1 tuh di X sama dengan 0, maka R1-nya itu sama dengan X kurang 1, X kurang 0 ya, maka X mutlak X lah ya. Dipangkatkan 2, kemudian R2-nya itu kan di X sama dengan 6, maka otomatis R2 jarak dari X ke Q2 itu sama dengan 6, otomatis R2-nya tuh X-6 ya. X-6 dipangkatkan 2, ini dalam mutlak ya, karena jarak kan ya. Maka tinggal kita hitung, jadi nanti di sini 3 sama ini jadi X pangkat 2. Ini sama dengan 27 dan ini X-6 pangkat 2 ya. Sehingga kita sederhanakan ya. 3 sama 27-nya ini kita pindah dulu ya. Berapa ini? 3 sama 27-nya disederhanakan jadi 1. Kita kali silang aja nggak apa-apa deh kalau mau kali silang. Jadinya 1/9 sama dengan X pangkat 2 per X-6 pangkat 2 gitu ya. Nah, kedua ruas kita akarkan biar pangkat 2-nya hilang. Sehingga jadinya nanti akar dari 1 itu 1, akar 9 itu 3 ya. Sama dengan X min X dibagi X-6. Kita kali silang jadi X-6. Jadi nanti X-6 sama dengan 3X ya. Maka sama dengan X-3X ya berarti ya. Jadinya berapa ini? 6-nya pindah sini, jadi sini min 2X ya. Maka X-nya akan sama dengan 6 dibagi min 2. 6 bagi min 2 sama dengan min 3 teman-teman ya. Jadi jawabannya di X sama dengan negatif 3, artinya dia ke kiri ya, ke kiri dari Q1. Maka jawabannya yang B teman-teman ya. Gitu. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 24. Oke, di nomor 24 ini tentang apa ya? Kita coba menghubungkan dua konsep ya. Yang pertama kita coba cari hambatan pada kawat ya, kawat konduktor. Kita baca dulu deh. Hambatan total di antara dua titik A dan B pada masing-masing rangkaian merupakan hambatan kawat konduktor yang panjang tertentu. Luas penambangnya 1 mm persegi dan hambatan jenisnya 4 dikali 10 pangkat min 7 meter yang terdapat di bawah rangkaian. Tegangan pada rangkaian P adalah 15 volt. Kemudian sedangkan pada rangkaian Q di bawah panjang kawat pada rangkaian Q setengah kali dari panjang kawat rangkaian P. Kawat pada kedua rangkaian mempunyai luas penampang yang sama dan terbuat dari bahan yang sama. Bagaimana cara agar dapat dilakukan agar nilai kuat arus listrik yang mengalir pada lampu pada Q dan P sama? Oke, berarti kita pengen nyari
ini pada Q dan P-nya tuh sama teman-teman. Berarti tujuannya tuh ke sana. Oke, berarti kita coba pengennya tuh si IP-nya, IP itu nilai sama dengan IQ itu kan ya. Yang pertama berarti kita tulis cari dulu kali ya si ini ya, hambatannya. Kita cari hambatan pada P. Berarti kalau di P itu nggak kelihatan teman-temannya. Di sini kan kalau di P dulu ya, kita tulis yang P. P itu tegangannya itu ada VP-nya 15 volt ya. Kemudian rho-nya massa jenisnya itu di 4 kali 10 ya, 10 pangkat negatif 7. Kemudian panjangnya tuh 10 berapa tadi? Mana teman-teman? 10 meter ya ini. Ini panjangnya L-nya 10 meter. Kemudian berarti kita cari luasnya aja. Luasnya ada nggak ya? Oh, luasnya ada, luas penampangnya itu di 1 mm persegi, maka kita ubah ke meter ya. A-nya sama dengan 1 mm persegi. Otomatis kalau dari milimeter ke meter kan naik 3 ya. 6. Iya, naik 3 meter senti desi. Ya, 3 ya. Maka dikali 3 karena luas, maka dikali 6 ya. Maka jadinya 1 dikali 10 pangkat negatif 6 meter persegi. Kemudian kita cari hambatannya. Hambatan itu rumusnya R sama dengan ini pada P ya. Rho dikali panjang dibagi dengan luas. Sama dengan 4 dikali 10 pangkat negatif 7 dikali L-nya itu 10 dibagi 10 pangkat negatif 6 ya. Ini kalau kita cek 4 di sini kan 10 pangkat min 7, 10 pangkat min 6. Berarti 10 pangkat berapa ini? 10 pangkat 7-nya habis teman-teman ya. Maka tinggal sisa 4 doang nih. Ya, 4 ohm. Dapat dari mana gitu kan? Ya kan ini kan 10 pangkat 1 dikurangi negatif 6. Jadi kan 7 tambah min 7 kan 0. Ya, 10 pangkat 0 kan 1. Oke ya. Berarti kalau sudah, kita bisa cari nilai dari IP-nya. IP-nya berarti sama dengan I, kan rumusnya V dibagi R ya. Maka VP dikali RP. VP-nya di soal udah ada ya, 15 volt. Dibagi RP-nya 4, berarti sama aja 15 bagi 4. 15 bagi 2 tuh 7,5. 7,5 bagi 2 ya, 3,75 ampere ya. Oke, berikutnya kita akan coba untuk mencari kuat arus pada rangkaian Q ya. Yang pertama berarti kita cek dulu informasi dari Q itu ada apa aja. Dari Q di sini kita cek bahwa si panjang kawat pada rangkaian Q itu setengah kali dari panjang kawat si rangkaian P, otomatis LQ-nya sama dengan setengah dari LP teman-teman. LP-nya itu sama dengan 10 ya, maka 10 kali setengah 5. Maka kita bisa langsung cari aja. Oh sebentar, luasnya kalau dari luas di sini kawat tersebut dengan keluaran dengan luas penampang yang sama, otomatis A dari Q-nya juga sama ya. A-nya sama 10 pangkat negatif 6. Maka kita bisa cari nilai dari RP-nya teman-teman, hambatannya. Maka rho dikali LQ dibagi dengan AQ ya. Ini sama, 4 kali 10 pangkat negatif 7 dari soal ketetapan ya. LQ-nya 5 dibagi AQ-nya 10 pangkat negatif 6. 5 kali 4 jadi 20. 10 pangkat negatif 7 dikali 10 pangkat negatif 6. Maka 10 pangkat negatif 1, maka nilainya sama dengan 2 ohm ya. Nah, kita diminta untuk mencari kuat arusnya biar sama. Karena kuat arusnya biar sama, maka IP sama dengan IQ teman-teman ya. Kalau IP-nya itu 3,75, maka IQ juga 7,5. Nah, kita bisa cari V-nya ya. Kita bisa cari V-nya dari, atau tegangannya itu bisa cari dari rumusnya aja. V itu sama dengan V dibagi R kan ya. Maka I-nya 3,75
Saya pindahkan di ujung aja ya, di sini ya. I itu kan rumusnya sama dengan V dibagi R. Nah, kalau I-nya 3,75, V-nya tuh berarti berapa? Kalau R-nya tuh 2, maka V sama dengan 3,75 dikali dengan 2, maka sama dengan 7,5 ya teman-teman. Nah, ini jawaban ini cocok di poin yang mana teman-teman? Yang E ya teman-teman ya. Menurunkan tegangan pada rangkaian Qi menjadi 7,5 volt karena hambatan berkurang menjadi 2 ohm gitu ya. Bisa dipahami teman-teman ya. Kita lanjut soal terakhir. Tarif listrik yang berlaku di rumah Ani adalah 1.500 per kWh dengan data penggunaan peralatan listrik beserta biayanya sebagai berikut. Mesin jahitnya 300 watt, kipas angin 60, lampu LED 8 unit itu 10 per unit, dan 350 untuk dispenser air. Lama waktunya tertera di soal, di tabel ya. Kemudian frekuensi penggunaannya juga terlampir. Agar pengeluaran listrik tidak melebihi batas anggaran 450.000, Bu Ani mempertimbangkan beberapa opsi penghematan. Mematikan dispenser 6 jam per hari, mengurangi waktu pemakaian mesin jahit, mengurangi waktu kipas, mengurangi waktu nyala lampu LED, dan mengurangi penggunaan mesin jahit 5 jam dan digunakan 10 hari per bulan. Dari opsi tersebut, langkah penghematan yang tepat ditunjukkan oleh berarti kita beralih ke materi energi dan biaya ya, energi dan listrik. Maka coba kita tulis terlebih dahulu rumus dari energinya ya. E sama dengan daya dikali waktu teman-teman ya. Daya tuh P dikali waktu tuh T ya. Nah, untuk mencari biaya kita bisa cari energi aja, energi total dikali dengan tarif kan ya. Gitu. Ini untuk biayanya. Nah, untuk mencari biaya per bulannya kita bisa pakai ini biaya ya. Ini untuk yang detailnya, biaya per bulan itu sama dengan daya dibagi aja dengan 1000 ya, kan kWh kilowatt, maka dibagi 1000 dikali dalam satu hari itu berapa jam per hari, dikali hari per bulan, dikali dengan tarif gitu kan ya, tarif. Sehingga di sini kita mulai perhitungan ya. Di sini yang pertama tarif listriknya itu 1.500 tarifnya. Per kWh ya, per kWh. Kemudian anggarannya itu hanya di angka 450.000. Ini juga udah cukup mahal ya. Oke. Yang pertama kita hitung adalah mesin jahit. Mesin jahit itu dia 300 watt dan digunakan 6 jam di dalam 25 hari dikali 1.500 saja teman-teman. Kita tulis di atas aja ya, kayaknya nggak terlalu gimana-gimana sih ngitungnya. Yang pertama mesin jahit saya singkat mesin MG ya. Itu sama dengan itu MG-nya itu 300 dikali 6 dikali 25 ya, dikali 25 dikali dengan 1.500. Ini kita kalikan 306 1.800 kali 25 kali 1.500, 67.500 ya. 67.500. Kemudian kalau kipas angin KA, kipas angin berarti 60 dikali 8 dikali 30 aja, dikali 30 dikali 1.500. 68 48 kali 3 kali 15 ya, 18 ya, 18.000. Lampu LED itu berarti 10 per unit teman-teman, maka 10 dikali 8 ya, 10 kali 8 80 dikali dengan 6 dikali dengan 30 dikali dengan 1.500, maka nilainya di berapa ya, 638 21.600 ya, 21.600. Dan terakhir dispenser air atau DA itu berarti 350, ini gede juga ya, dikali 24
dikali 30 dikali 1500, maka ini 378 ribu ya. Ini paling banyak ya untuk dispenser, sehingga untuk targetnya itu kalau kita hitung nih teman-teman ya, biaya totalnya itu kalau kita totalin ini semua itu berarti di angka, kita tambahkan, kalau kita tambahkan ini berarti 500 100 ya, 600 tambah 500 100, kemudian ini berarti 5 8 4 ya, berarti 485.100 rupiah teman-teman, gitu ya. Ini untuk biaya untuk dalam 1 bulan. Nah, si Bu Ani ini pengen melakukan penghematan, maka harus ada yang dikurangin gitu kan ya. Nah, maka tinggal kita kurangin aja teman-teman, kurangin si penghematannya. Agar hemat, maka tinggal kita kurangin 485.000 dikurangin dengan anggarannya 450.000, maka dia harus minimum itu menghemat sebanyak 35.100 minimum ya, hemat minimum. Ini minimumnya, kalau mau nggak boncos-boncos banget gitu lah, minimum gitu ya. Nah, habis itu kita coba buat melakukan analisis saja teman-teman ya. Yang pertama, di opsi yang pertama 1 dan 2 itu mematikan dispenser sama 6 jam per hari. Kalau 6 jam dikali 350 dikali 30 dikali 1.500, berarti bentar kita hitung lagi, berarti ya ini repot banget ya, harus ngecek satu-satu kayak gini. Opsi 1 itu berarti hematnya ya, penghematannya itu berarti 350 dibagi 1000 ya, karena kan KWH di sini. Bagi 1000 dikali dengan 6 jam dikali dengan 30 dikali dengan 1.500. Ini berarti dapat penghematannya berapa ya? Berarti 94.500. Berarti ini cukup ya, cukup untuk menghemat. Untuk opsi pertama berarti cukup. Yang kedua, mengurangi waktu pemakaian mesin jahit menjadi 5 jam per hari. Oke, mesin jahit itu 300 ya, 300 benar ya, 300 benar nggak ya, berarti hematnya berarti 300 dibagi 1000 sama ya, ini nggak kelihatan teman-teman, sorry, ganti biru aja ya, 1000 nanti dikali dengan sejam ya, 5 jam per hari, karena kan 5 jam per hari dia berarti dikali sejam ya. Duh, 300 bentar. Oh iya, berarti kan awalnya kan 6 jam. Dia mau memakai 5 jam aja, berarti harus dikurangin. Yaitu 1 jam doang dia bisa dipakainya. Dikali 30 dikali 1.500. Ini berarti di 11.500 ya. 250. Gitu. Ini tidak ya, tidak cukup, kurang banyak penghematannya. Kemudian opsi yang ketiga mengurangi waktu kipas menjadi 6 jam per hari. Kipas tuh 60 ya, kalau nggak salah ya, 60 per 1000. Bentar, kita tulis dulu. Nah, 6 jam bener ya, 60. Kemudian dia dipakai 8 jam per hari, dia mau pakainya 6 jam, berarti 8 kurangi 6, 2 ya. Kali 2 dikali 30 dikali 1.500, maka dia akan mendapatkan 4.500 ya. Ini tidak juga, ini jauh banget, masih kurang. Kemudian opsi yang 4 itu mengurangi waktu nyala lampu LED menjadi 5 jam per hari.
LED kan kalau satunya itu 10 dikali 8 ya 80, dia hanya memakai 5 jam per hari, totalnya 6 jam, maka cuma sejam doang ya. Sejam doang dikali 30 dikali 1.500. Ini enggak banyak teman-teman ya, masih kecil banget nih 3.600. Ini juga tidak cukup. Kemudian yang terakhir berarti opsinya yang benar ya 1 dan 5 ya pasti ya. Tapi kita cek aja di mesin jahit itu dia mesin jahit 300 ya. 300 per 1000 ya. Kemudian dikali dengan waktunya dikurangi menjadi 5 jam dan totalnya kan 6 jam. Kemudian penggunaan mesin jahit menjadi 5 jam dan digunakan 10 hari. Oke, sorry ini ada yang salah. Bentar ya, saya ganti dulu yang ini harusnya 100. Oke. Nah, di sini kan dia hanya 1 jam ya, maka otomatis ini 300 bagi 1000 dikali 1 dikali ini 1 dikali 1 dikali dia hanya memakai 10 per bulan, maka dikali 10 dikali 15, 1.500 ya. Maka tinggal kita hitung. Jadi ini 35 berapa nih? 30 kurang, coba kita hitung ya. 300 dibagi 1000 itu kan 0,3 teman-teman ya, dikali 10 dikali 15, 1.500, 4.500 teman-teman ya. Benar nggak teman-teman? Oke, kita pakai pendekatan ini aja ya. Nomor 5 kayaknya bingung nih, jadi gini aja. Nomor 5 ini kita kan tahu bahwa total si mesin jahit itu 67.500 ya dari yang kita hitung di awal yang ini ya. Nah berarti kita bisa mulai cari aja, dia kan dimatikan 5 jam per hari dalam 10 hari, maka dia akan memakai berapa tuh, maka dia akan memakai berarti 300 ya dibagi 1000 dikali dengan 5 dikali dengan 10 ya dikali dengan 1.500, maka nilai sama dengan berapa ini? 50 kali 3 15 berarti 22.500 teman-teman ya. Maka karena dia hanya memakai 22.500, maka dia akan hemat sebanyak yang awalnya kan 67.500 kemudian dikurangi 22.500, maka nilainya sama dengan ini 0 ya, ini berarti 5, ini 4 ya, 45.000 teman-teman. Ini lebih dari minimal yang 35.100 gitu ya. Jadi kesimpulan di nomor yang pernyataan kelima itu hemat ya, sehingga kesimpulan jawaban di nomor terakhir ini adalah 1 dan 5 ya, jawabannya adalah yang B gitu teman-teman ya. Mohon maaf ini agak lama karena saya berusaha untuk menjelaskan secara detail ya, sehingga waktu yang dibutuhkan jauh lebih banyak dibandingkan waktu teman-teman dalam mengerjakan soal itu sendiri. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton sampai akhir, dan semoga apa yang saya lakukan ini membantu teman-teman dan bermanfaat buat teman-teman ya. Jangan lupa juga dukung channel ini untuk terus berkembang, dan untuk dengan cara like dan subscribe. Jangan lupa juga kasih feedback positif di kolom komentar, dan tanyakan juga apapun teman-teman yang masih bingung ya, biar sama-sama belajar dan saya juga bisa membantu teman-teman dengan lebih maksimal. Saya pamit dan dadah.